Apa efek tarif Trump 32% untuk Indonesia? Mulai 1 Agustus tahun 2025, Amerika Serikat akan mengenakan tarif impor sebesar 32% untuk semua produk dari Indonesia. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi tarif resiprokal oleh pemerintahan Trump yang telah menyasar belasan negara, termasuk beberapa anggota ASEAN. Kebijakan ini berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi Indonesia. Apa efeknya untuk Indonesia? Efek pertama adalah tekanan terhadap nilai ekspor, khususnya sawit, nikel, dan tekstil. Produksi sawit Indonesia diprediksi terdampak signifikan. Sumber dari Reuters mencatat bahwa kelompok petani dan asosiasi telah mendesak pemerintah menurunkan pungutan ekspor untuk merespons tarif Amerika Serikat, sebab tarif 32% dapat menurunkan pendapatan petani hingga 3%. Mengingat Amerika Serikat menyerap sekitar 7% ekspor sawit Indonesia. Selain sawit, ekspor nikel, komoditas strategis Indonesia, akan kehilangan daya saing harga di pasar Amerika Serikat. Apalagi nikel Indonesia saat ini sedang membangun rantai nilai untuk mobil listrik. Dampak kedua adalah rantai suplai dan manufaktur. Tarif tinggi ini bukan hanya berdampak langsung pada ekspor jadi, tapi juga pada rantai suplai global. Banyak produk manufaktur dan tekstil Indonesia menggunakan komponen dari China yang sebelumnya merasa terhantam tarif Amerika Serikat. Dengan tarif tinggi, produk Indonesia menjadi relatif mahal, berpotensi menurunkan volume ekspor manufaktur ke Amerika Serikat, serta bisa memicu industri memindahkan produksi ke negara lain guna menghindari tarif. Dampak ketiga adalah memburuknya lapangan pekerjaan di Indonesia. Tarif Trump memberi pukulan berat pada industri padat karya di Indonesia. Dengan potensi 1,2 juta PHK, penghasilan menurun, dan kerugian ekonomi besar. Namun, peluang muncul dari upaya diversifikasi pasar, penguatan industri lokal, dan pemanfaatan kerjasama regional. Apakah kita melakukan negosiasi? Respon pemerintah Indonesia sangat aktif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah bertolak ke Washington untuk berunding langsung dengan pejabat Amerika Serikat seperti Commerce Secretary Ludwig dan Treasury Secretary Bessent. Indonesia menawarkan berbagai konsesi strategis, menurunkan tarif impor Amerika Serikat, menjajaki pembelian 34 miliar dolar Amerika, barang asal Amerika Serikat, energi, gandum, kapal, serta investasi besar melalui Danantara dan Indorama. Upaya ini mencerminkan strategi asymmetric concession demi mengamankan tarif yang lebih rendah. Di sisi lain, Indonesia juga memperkuat kerjasama ekspor ke negara-negara BRICS, Eropa, dan ASEAN untuk memperluas pasar dan memitigasi ketergantungan pada Amerika Serikat. Dampak berikutnya adalah inflasi. Impor barang konsumsi seperti elektronik, otomotif, hingga pakaian dari Amerika Serikat akan menjadi lebih mahal. Efeknya akan terasa pada inflasi domestik. Produsen lokal yang menggunakan bahan impor Amerika Serikat akan menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi dan mungkin memindahkan beban biaya ke konsumen akhir. Jika tidak ditangani, ini bisa menggirus daya beli masyarakat. Apa kesimpulannya? Tarif Trump 32% terhadap produk Indonesia memiliki efek berlapis dari tekanan terhadap sektor ekspor strategis seperti sawit, nikel, dan tekstil, hingga potensi inflasi domestik dan tantangan rantai pasokan manufaktur. Semua hal ini akan berpengaruh pada kondisi lapangan pekerjaan di Indonesia. Apakah akan terjadi PHK massal lagi? Namun hasil akhir masih tergantung pada hasil negosiasi di Washington hingga akhir Juli. Bila tercapai kesepakatan, tarif bisa dikurangi. Jika tidak, Indonesia harus siap menanggung konsekuensi melalui kebijakan ekonomi domestik agar tetap tangguh dalam kondisi global yang semakin memburuk. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk update konten terbaru dari kami. Sampai jumpa.